Oke, coba kita tahan dulu dengan peniti penanda. Nah, ini pecinya sudah jadi. Penampakannya seperti ini. Teman-teman mau tahu cara membuat peci dengan motif ini? Saksikan video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mayang dari Ican Crochet. Teman-teman, di video kali ini kita akan belajar untuk membuat peci dengan motif belah ketupat seperti ini. Motif ini seringkali kita temui pada anyaman dinding, meja, kursi, atau furniture lain yang terbuat dari bambu maupun dari plastik ya. Oke, kali ini kita akan buat motif ini ke dalam bentuk peci. Seperti biasa, untuk peci saya bagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas, seperti ini bagian atasnya. Untuk bagian atas ini sebenarnya sudah ada videonya teman-teman ya. Kalian tinggal klik link yang muncul pada pojok kanan atas atau pada bagian deskripsi video. Di video ini kita hanya akan membahas cara membuat motif pecinya saja, supaya durasinya juga tidak terlalu panjang. Berikut alat dan bahan yang kita perlukan serta istilah yang saya pakai di dalam proyek kali ini. Teman-teman, ini adalah part A yang sudah saya siapkan. Round terakhir ini berjumlah 120 DC, artinya saya berhenti pada round 10. Jika teman-teman menggunakan helaian benang yang lebih kecil, silahkan berhenti pada round 12 dengan rumus 10 IV dan jumlah stitch 144 stitch. Diameter yang saya dapatkan di sini 16,5 cm dengan tarikan stitch kencang menggunakan polikilap D27 dan hakpen nomor 4. Benang coklat tua ini adalah benang A, sedangkan yang krem ini warna B. Peniti penanda ini saya fungsikan sebagai penahan benang ketika break atau untuk menandai satu kali rumus setelah nanti saya buat. Teman-teman perhatikan pola rumus yang saya buat di pola tulis yang ada pada bagian bawah video ya, supaya nanti akan memudahkan teman-teman untuk mengulang-ulangi rumusan motif hingga selesai satu putaran. Pada bagian part B badan peci ini tidak ada lagi penambahan hitungan, sehingga setiap satu lubang hanya kita isi dengan 1 DC saja. Untuk round 1 kita akan mulai dengan benang B. Jadi setelah slip stitch pada round terakhir part A seperti ini, kita akan masukkan benang B ke dalam loop yang ada di hakpen tadi. Kemudian kita buat 2 CH. Setelah 2 CH, lanjut membuat 1 DC di tempat yang sama dengan 2 CH tadi. Untuk benang A, ini kita bawa jalan ya. Setiap kali merajut, benang yang sedang tidak dipakai itu diselipkan di belakang. 1 DC 1 kali lagi, hanya sisa 2 loop seperti itu. Karena kita harus melakukan pergantian warna benang. Nah, seperti ini jadinya teman-teman ya. 2 kali 1 DC B. Kita akan membuat 4 kali 1 DC A. 2, 3. Benang B ikut jalan ya, tapi diselipkan di belakang. DC keempat sisakan 2 loop seperti ini. Kemudian ambil benang B, masukkan ke dalam 2 loop. Lanjut lagi membuat 2 kali 1 DC B. Pada DC kedua, sisakan 2 loop, ganti warna benang. Selesai, buat lagi 4 kali 1 DC A.
Pada DC keempat, kita lakukan lagi pergantian warna benang. Benang yang ada di belakang boleh sedikit ditarik, tapi sekedarnya aja teman-teman ya, jangan terlalu kencang. Silakan teman-teman teruskan sampai berkeliling. Pada akhir round, DC keempatnya tidak melakukan pergantian warna benang. Jadi langsung kita selesaikan DC keempat dengan benang A, karena nanti di awal round 2 kita akan mengerjakan langsung dengan benang A. Slip stitch di atas DC pertama. Selesai untuk round satunya. Sekarang kita ke round 2. Buat 2 CH, kemudian kita selipkan benang B di belakang. Naik ya, selipkan dulu. Buat 1 DC dengan benang A sebanyak 4 kali. Kemudian ganti warna benang. Lanjutkan membuat 6 kali 1 DC benang B. Pada DC ke-6 lakukan pergantian warna benang. Lanjutkan membuat 2 kali 1 DC dengan benang A. Selesai untuk 1 kali rumusnya. Silakan teman-teman tandai dengan peniti penanda. Kita akan ulangi lagi seperti di awal, membuat 4 kali 1 DCA, ganti warna benang, 6 kali 1 DCB, tarik sedikit benang A di belakang, ganti lagi warna benangnya, 2 kali 1 DCA. Ulang-ulangi cara seperti ini sampai nanti round 2-nya selesai. Pada akhir round, DC yang terakhir selesaikan tetap dengan benang A, lalu slip stitch di atas DC yang pertama tadi. Benang B-nya jangan lupa dinaikkan ya. Oke, round 2 selesai, kita ke round 3. Awali dengan 2 CH. Kemudian kita buat 1 DC di tempat yang sama. Lalu 1 DC lagi di sebelahnya. Stop 2 loop. Lakukan pergantian warna benang dengan benang B. Benang A kita selipkan di belakang. Buat 4 kali 1 DCB. Ganti lagi warna benang. Buat 2 kali 1 DCA.
Ganti warna benang. Lanjutkan membuat 4 kali 1 DCB. Ini untuk 1 kali rumus sudah selesai. Tandai dengan peniti penanda. Lalu kita ulangi lagi seperti di awal tadi. Kita buat 2 DCA. Ganti warna. 4 DCB. Ganti warna 2 DCA. Ganti warna 4 DCB. Ganti warna benang lagi. Ini sudah selesai untuk 2 kali rumusnya. Silakan teman-teman ulangi. Pada akhiron buat 1 DC. Kita selesaikan dengan benang B. Lanjut slip stitch di atas DC pertama. Selesai untuk baris ketiga, kita akan membuat baris keempat. Awali dengan 2 CH, kemudian kita buat 4 DCB, ganti warna. Buat 6 kali 1 DCA. Ganti warna lagi. Buat 2 kali 1 DCB. Ini untuk 1 kali rumusnya, bisa teman-teman tandai dulu ya. Kita akan ulangi seperti di awal. Membuat 4 kali 1 DCB. Enam kali 1 DCA. Jangan lupa benang yang di belakang sedikit saja tarikannya ya. Lanjut lagi 2 DCB. Oke, selesai untuk 2 kali rumus.
silahkan diulangi. Pada akhir round nanti 1 DC nya diselesaikan tetap dengan benang B, kemudian slip stitch di atas DC pertama, benang A ikut naik. Oke, selesai untuk baris keempat. Motifnya jadi seperti ini. Kita akan membuat baris kelima. Baris kelima mengulangi cara-cara pada baris pertama tadi. Buat 2 CH dengan benang B, kemudian selipkan benang A, lalu kita buat 2 kali 1 DC dengan benang B. Pada DC yang kedua, lakukan pergantian warna benang. Lanjutkan membuat 4 kali 1 DC A. Ganti warna lagi. Buat 2 kali 1 DCB. Ganti warna. Buat 4 kali 1 DCA. Stop di 2 loop, tarik sedikit, kemudian ganti warna lagi. Oke, ini 1 kali rumus, silakan ditandai, kemudian nanti diulangi lagi seperti di awal tadi. Pada DC terakhir di akhir round, kita lakukan dulu pergantian warna benang, kemudian dilanjutkan dengan slip stitch di atas DC pertama. Jangan lupa benang yang di belakang ikut dinaikkan. Selesai untuk round 5. Seperti ini. Kita lanjut ke round 6. Di round 6 nanti kita mengulangi langkah-langkah pada round 4. Saya akan contohkan untuk 1 kali rumusnya. Buat 2 CH, kemudian 4 kali 1 DCB, pada DC keempat ganti warna benang, lanjutkan membuat 6 kali 1 DC A, pada DC ke-6 ganti warna lagi, tarik sedikit benang yang ada di belakang, buat 2 kali 1 DCB. Ini untuk 1 kali rumusnya, teman-teman bisa lanjutkan lagi. Pada akhir round, buat dulu 2 kali 1 DCB, kemudian ganti warna benang, lalu slip stitch di atas DC pertama. Kita lanjutkan ke baris ke-7, membuat 2 CH. Baris ke-7 ini mengulangi langkah-langkah pada baris ketiga. Jadi kita buat 2 CH, 2 kali 1 DCA dulu ya. Oke, kita buat 2 kali 1 DCA, ganti warna benang,
4 kali 1 DCB, kemudian ganti lagi membuat 2 kali 1 DCA, empat kali 1 DCB. Pada DC keempatnya, lakukan dulu pergantian warna benang. Ini untuk 1 kali rumusnya teman-teman, tinggal diulangi lagi seperti tadi. Di akhir round, lakukan dulu pergantian warna benang. Slip stitch di atas DC pertama. Selesai untuk round 7, kita akan ke round 8. Di round 8 kita mengulangi langkah-langkah pada round 2. Kita buat 2 CH, lanjutkan membuat 4 kali 1 DCA, benang B naikkan ya, selipkan di belakang supaya tidak bolak-balik menarik benang yang di belakang. Usahakan jari tengah menjaga kestabilan benangnya yang ada di belakang ini ya. Nah, jadi walaupun menarik juga biasanya sih nggak terlalu diperlukan. Pada DC keempat lakukan pergantian warna benang teman-teman. Lanjutkan dengan membuat 6 kali 1 DCB. Kalau jumlah stitch yang teman-teman rajut lebih dari 4, biasanya sudah memerlukan sedikit tarikan untuk benang yang disembunyikan di belakang. Tapi kalau masih 1, 2, 3, bahkan 4, jari tengah masih bisa untuk menjaga kestabilannya. Oke, di DC ke-6 ini kita lakukan lagi pergantian warna benang ya. Lanjutkan lagi membuat 2 kali 1 DCA. Ini 1 kali rumusnya sudah selesai. Silakan teman-teman ulangi lagi. Pada akhir round ada 1 DCA terakhir. Kita lakukan pergantian warna benang dulu. Setelah itu slip stitch di atas DC yang pertama. Selesai untuk baris ke-8, kita akan ke baris terakhir untuk motifnya. Ini mengulangi langkah-langkah pada baris pertama, yaitu membuat 2 CH, lalu buat 2 kali 1 DCB, naikkan benang A di belakang, pada DC kedua ganti warna benang, lanjutkan membuat 4 kali 1 DCA, ganti warna benang lagi, buat 2 kali 1 DCB, empat kali 1 DCA.
Lanjutkan berkeliling teman-teman. Di akhir round ini selesaikan tetap dengan benang A, karena kita akan mulai membuat bagian tepian pecinya dengan warna benang A juga. Jadi benang B nya sudah bisa kita potong ya. Kita buat 1 CH, kemudian buat 1 SC dengan menggunakan benang A. Berkeliling 1 SC semua isinya. Pada akhir round nanti slip stitch di atas SC yang pertama. Ulangi membuat baris yang berisi 1 SC semua sampai nanti 3 baris. Jika baris ketiga nanti sudah selesai, tinggi peci menjadi 16,5 cm. Setelah slip stitch akhir, nanti sisa benangnya teman-teman rapikan ke bagian dalam pecinya ya. Demikianlah tutorial untuk peci tapestry DC kita kali ini. Untuk teman-teman yang tergabung di WSO grup estafet pada WA yang tertera di atas, selamat berusaha, semoga nanti pecinya berhasil dibuat dengan baik. Nanti kalau sudah berhasil setor Haskar, bisa langsung meluncur ke grup WA untuk WSO Estafet 3. Jadi semangat ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.